Shalom, selamat siang Bapak Ibu guru semuanya yang ada hadir di sini. Siap? Siap. Bagaimana kabarnya? Siap semuanya? Oke, terima kasih ya Bapak Ibu guru hebat sudah meluangkan waktunya untuk hadir mendengarkan presentasi kami, di mana kami adalah calon guru penggerak angkatan 7. Nah, di sini saya bernama Sonta Dewi Mayanti dan partner saya bernama Ibu Gustiani Guru. Oke, dan kita akan mempresentasikan mengenai diseminasi budaya positif, gitu ya. Dan kita adalah salah satu perwakilan dari SMP Kristen Ketapang 3. Tepuk tangan. Oke, sebelum mulai, baiknya kita berdoa ya Bapak Ibu. Oke, untuk yang mimpin kita doa hari ini, kita minta kepada Ibu Julia Fonda. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, mengenai bersama nenek hidup, kami bersyukur berterima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami bersama-sama Bapak Ibu Guru SMP Ketapang 3 Tuhan mau mendengarkan sharing atau berbagi praktik baik dari calon guru penggerak di sekolah kami ini, yaitu Miss Sonta dan Miss Agnes Tuhan, yang saat ini akan memberikan pengalaman sharing apa yang mereka telah timba ilmunya dalam pendidikan di guru penggerak ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pertemuan hari ini agar kami juga boleh mendapatkan ilmu dari kedua kami ya Bapak. Dan namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Miss Julia. Oke, hari ini kita sebelum mulai kita sudah dulu ya. Teman-teman tahu lagu Marina Besnari? Tahu ya semuanya ya? Oke, yuk Bapak Ibu kita berdiri ya, kita berdiri bergerak gitu ya, supaya kita semangat. Walaupun sore kita bisa semangat pagi. Oke, siap Bapak Ibu guru? Oke ya, kita bernyanyi 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, sudah bisa semua ya. Sekarang kita cepat ya. Oke, cepat. Kita lihat apakah Bapak Ibu guru kita sering fokus. Oke ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, semuanya kayaknya fokus ya. Oke. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita akan mempelajari mengenai, kita akan diskusi ya, sharing ya, mengenai budaya positif. Nah, adapun topik-topik yang akan kami sharingkan hari ini adalah mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, ya, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, nanti saya akan sharing mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Dan Ibu Kusmiani Guru itu akan membahas mengenai kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini semua udah tahu dong ini siapa? Kiai Haja Dewantara. Oke, Bapak Ibu, ternyata Ki Haja Dewantara itu ya punya pandangan yang luar biasa terhadap pendidikan. Di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran itu sebenarnya berbeda. Walaupun pengajaran adalah bagian dari pendidikan, ya. Nah, beliau mengatakan bahwa pengajaran itu nggak bisa terlepas dari pendidikan, ya. Kenapa? Karena ada proses proses di sana. Proses apa?
pembelajaran adalah proses memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ya, ini biasanya kita lakukan di dalam kelas gitu ya Bapak Ibu. Nah, sementara pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Makanya kita jadi orang mengatakan bahwa kita perlu memanusiakan manusia, ya. Kenapa? Karena anak-anak kita juga manusia gitu ya. Bagaimana memanusiakan mereka? Dengan melihat bahwa mereka itu karakteristiknya itu berbeda-beda, unik gitu ya. Dan Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa kita sebagai guru itu seperti petani atau tukang kebun Bapak Ibu. Dan sekolah itu sebagai lahannya dan anak-anak kita itu sebagai benih-benihnya. Dimana beliau mengatakan bahwa ya, kalau misalnya nih ya, sebagai petani pasti merawat tanaman-tanaman itu berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis tanamannya gitu. Sama dengan anak-anak kita merawat anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan cara yang berbeda sesuai dengan kodratnya masing-masing gitu ya. Dimana dalam filosofinya mengatakan bahwa umpama biji benih jagung gitu ya, kalau benih jagungnya baik tapi berada di lahan yang kurang subur, kurang disirami sama matahari, kurang diberikan perawatan, maka dia akan tumbuh menjadi jagung yang tidak berkualitas. Padahal tadinya benihnya berkualitas. Sebaliknya begitu, kalau benihnya tidak berkualitas, tapi kita rawat, kita berikan kasih sayang, kita berikan pengairan yang cukup, kita kasih sinar matahari yang cukup, maka dia akan tumbuh menjadi benih yang baik atau menjadi tumbuh jagung yang baik. Oke, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan Bapak Ibu bahwa anak itu bukan seperti kertas kosong. Anak itu bukan seperti kertas kosong yang harus diisi sesuai dengan kehendak kita sebagai Bapak Ibu guru atau sesuai dengan kehendak orang tuanya. Nggak bisa seperti itu. Beliau mengatakan bahwa ternyata anak itu terlahir dengan kodratnya masing-masing yang masih sama-sama. Nah, tugas kita sebagai Bapak Ibu guru, orang tua maupun orang yang dewasa untuk membantu mereka bagaimana bisa menebalkan dari sama-sama tersebut sehingga mereka bisa merubah lakunya, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang utuh secara manusiawi dan utuh juga sebagai manusia di lingkungan masyarakat, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan motto kita ya, bahwa tiap anak berharga di mata Tuhan dan pendidikan itu berpusat kepada siswa. Ya, sesuai dengan pandangan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa yuk kita melihat anak didik kita itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kalau kita melihat mereka sebagai objek, maka tujuan kita itu tidak akan pernah tercapai. Tapi kalau kita melihat mereka itu sebagai subjek, maka perhatian kita seperti seorang petani atau tukang kebun tadi, kita bisa membawa mereka menuju kodratnya gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, sekarang kita punya permainan. Cobalah buka. Nah, di sini saya membutuhkan dua partner, satu yang berperan sebagai A dan satu berperan sebagai B. Siapa yang mau jadi sukarelawan? 2 orang saja, silakan. Mungkin sedikit, silakan. Oke. Terus yang kedua, saya minta Bu Oni. Oke. Nah, di sini yang berperan sebagai A itu adalah Miss Devi. Miss Devi harus mengepal tangannya. Di mana di dalam tangannya Bu Devi ini adalah sesuatu benda yang berharga untuk kehidupannya Miss Devi. Dan Miss Devi harus bisa menjaga benda berharga itu, ya, karena benda berharga itu berguna untuk kehidupan Miss Devi. Nah, sementara Bu Oni berperan sebagai B yang harus mencoba merayu Miss Devi bagaimana caranya supaya Miss Devi akhirnya membuka kepala tangan itu gitu ya. Caranya gimana? Apa aja dihalalkan? Boleh misalnya membujuk, iming-iming uang gitu, boleh gitu ya. Ekstrim boleh. Artinya menghalalkan segala cara. Kita mau lihat apakah Bu
Kalau pakai ini boleh ngambil yang lain. Nggak boleh. Harus buka, harus buka. Nggak hanya ini. Harus buka. Hanya satu, iya. Bukan harus dibuka. Dirayu. Bagaimana cara supaya kepala tangan ini terbuka? Oh ya. Bu Devi apa aja emang ya? Ya sini. Nggak mau. Itu ada godain. Coba deh. Lihat tuh ada burung. Ada goda. Nggak suka burung. Sini. Nggak mau. Kok tes darah ada tes darah? Coba lihat. Oh iya. Hijau ya. Godaannya berat ya. Yang merah. Yang merah yang baru. Apakah ada yang mempunyai uang merah? Oh my god. Godaannya yang merah. Buat saya Ya udah, boleh ya? ini sama ini yang mana? Gitu. Yang mana? Ayo. Ayo. Ambil. Diambil. Ini ada Bu Devi yang di kepala tangan itu sesuatu yang berharga. Dua ribu. Buat saya boleh nggak? Properti. Handphone itu handphone. Handphonenya mahal. Boleh nggak? Ada makanannya. Nah, itu loh, Devi. Bukan punya saya. Ini aja handphone dia. Ayo ya. Ini hidupku. Ini hidupku. Saya Coba. Ayo. Nah, ternyata dari hasil ilustrasi ini Bapak Ibu bisa dilihat bahwa Miss Devi kekeh ya, punya konsisten ya, tidak membunuh. Oke, terima kasih. Oke, nah dari ilustrasi tadi, dari ilustrasi tadi Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa ternyata yang punya penguasaan atau kontrol penuh itu adalah diri kita sendiri, seperti yang dimainkan tadi oleh Mas Devi. Walaupun dirayu gitu ya, dibujuk, tetap kekeh gitu ya, dan ini akan kita temukan pada anak-anak kita nanti. Oke, nah hari ini kita masuk kepada perubahan paradigma belajar. Sebelum masuk ke situ kita mau coba gali dulu ya, apa sih itu paradigma? Paradigma ternyata itu adalah teori, ide, asumsi yang berkontribusi pada cara kita memandang sesuatu, gitu ya. Cara kita memandang sesuatu itu adalah salah satu bentuk penguasaan atau kontrol diri, seperti yang diilustrasikan sama Miss Devi tadi, bahwa dia memandang bahwa oh ini adalah sesuatu yang berharga untuk kehidupan saya, untuk masa depan saya nggak mau berbagi sama siapapun, gitu ya. Saya nggak mau ngasih kepada siapapun, walaupun diiming-iming uang tadi ya, tapi karena uangnya kayak kurang cukup ya, bukan uang merah. Oke, nah Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Dr. William Glasser mencoba untuk meluruskan miskonsepsi mengenai teori kontrol. Di mana pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, biasanya ya para orang tua mengatakan bahwa guru itu punya hak untuk mengontrol muridnya. Ternyata tidak. Ya, Glasser mengatakan bukan guru yang mengontrol murid, tapi ketika kita misalnya atau orang tua atau misalnya siapapun melihat wah kayaknya anak ini takutnya sama guru A gitu ya, atau takutnya sama si guru B. Sebenarnya Glasser mengatakan bahwa si anak tersebut memberikan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Nah, kenapa? Karena Glasser mengatakan bahwa kita tidak punya hak atau kapasitas untuk memaksa anak melakukan sesuatu yang kita inginkan seperti itu. Sama seperti yang misteri kita yang lakukan ya, kalau ingin tetap tidak. Nah, terus yang kedua ilusi bahwa semua pengeluaran positif, efektif dan bermanfaat. Nah, biasanya usaha-usaha kontrol yang dilakukan oleh orang dewasa gitu ya, biasanya menganggap bahwa pengeluaran positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata ini tidak berlangsung dalam jangka waktu panjang menurut
belajar, ya, tidak berlangsung dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena pada masanya murid tersebut akan menolak untuk melakukan apa yang diucapkan guru. Tapi ada juga murid yang beranggapan bahwa dia akan melakukan karena dia merasa bahwa itu adalah sebuah kebutuhan. Apapun yang diucapkan guru, dia akan ikuti, gitu ya, karena itu merupakan sebuah kebutuhan, gitu ya, menurut Glaser. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini Glaser mengatakan ini sangat fatal, gitu ya. Apalagi ketika kita mencoba untuk mengkritik, siapapun tidak akan dikritik, gitu ya. Mengkritik anak, membuat merasa bersalah, biasanya guru-guru akan mengeluarkan suara-suara yang halus, gitu ya. Kamu jangan melakukan itu lagi. Dengan suara yang lembut ya, halus, gitu ya. Nah, ternyata itu memberi dampak buruk kepada anak. Dampaknya apa? Anak akan mengalami yang namanya identitas gagal. Identitas gagal di mana ketika kita mengucapkan itu pada anak, itu akan ada di dalam pikiran anak, sehingga anak akan menganggap segala sesuatu yang ada pada dirinya semuanya hal negatif. Nah, hal negatif, tidak ada yang positif. Dan biasa mengatakan supaya kita tidak melakukan hal kritik, nah, kita tidak perlu mengkritik atau menyembuhkan atau memunculkan rasa bersalah, ya, karena itu tidak menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, banyak ya orang dewasa beranggapan bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk membuat anak melakukan segala sesuatu. Dan biasanya ini dianggap murah, apalagi kalau ada kemajuan. Tapi berjalannya waktu, akhirnya kita orang dewasa atau bapak ibu guru atau orang tua akan melihat bahwa oh ternyata ketika kita mencoba melihat anak atau menyuruh anak atau memaksa anak, gitu ya, ternyata itu tidak bisa berlangsung dalam jangka waktu panjang. Ketika anak sudah mulai memberontak, dan itu akan menjadikan hubungan yang tidak baik, gitu ya, antara anak sama guru atau anak dengan orang tua. Jadi biasa mengatakan tidak, ya. Oleh sebab itu, melihat teori-teori tadi, Stephen Covey melakukan perubahan paradigma stimulus response menuju kepada pendekatan teori kontrol, di mana dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku, ubahlah kerangka acuan, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Benar ya, kita sering mendengar bahwa yuk kita mengajar anak sesuai dengan zamannya, gitu ya. Nah, Belajar Dewantara juga mengatakan demikian, yuk kita harus mengajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan anak di kota beda dengan pendidikan anak di desa, pendidikan anak di daerah pegunungan beda dengan pendidikan anak di daerah pesisir pantai. Jadi makanya dikatakan guru itu adalah pahlawan yang berjasa, gitu ya, memberikan ilmu kepada anak sesuai dengan tempat dia tinggal. Nah, Bapak Ibu, di sini saya coba cantumkan mengenai perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Kebutuhan kamu, kebutuhan saya, kita semua sama. Tapi teori kontrol mengatakan tidak, kebutuhan kita itu berbeda. Benar ya Bapak Ibu? Kebutuhan kita di era kita dengan kebutuhan anak, ya, usia kita misalnya waktu SMP, gitu ya, anak juga SMP, tapi usia di tahun kita dengan usia anak di tahun sekarang itu kebutuhan mereka berbeda, gitu ya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrol mengatakan tidak, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya, cara pikir yang berbeda, visi yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita atas stimulus respon. Nah, tapi teori kontrol bilang kita berusaha memahami pandangan orang lain, bukan mengubah orang lain. Jadi kalau kita mengubah orang lain nggak bisa ya kita mengubah orang lain. Tapi kita mencoba untuk memahami cara pandang orang lain tentang sesuatu atau tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, sering ya kita menganggap oh perilaku buruk salah, gitu. Tapi teori kontrol mengatakan tidak. Semua perilaku memiliki tujuan, baik dia perilakunya baik atau perilakunya tidak baik. Nah, dalam hal ini nanti akan lebih dijelaskan oleh Miss Agnes mengenai kebutuhan dasar manusia. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi teori kontrol mengatakan tidak. Yang bisa mengontrol diri kita hanyalah kita. Seperti ilustrasi yang disebut tadi, ya. Yang bisa mengontrol
untuk membuka atau menutup kepalan tangan saya itu saya. Walaupun diiming-imingin apapun, saya tetap akan tutup, gitu ya, karena dia punya tujuan, ya, memiliki tujuan. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrol mengatakan tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Nah, itu dikatakan oleh Dresser juga, ya, Bapak Ibu. Pemahaman pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu sering ya. Kalau bujukan gagal, ya pemaksaan pun terjadi, gitu ya. Terus tindakan-tindakan ekstrim pun terjadi, gitu. Nah, tapi teori kontrol bilang nggak boleh, nggak boleh ada pemaksaan. Yang ada apa? Kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi daripada melakukan pemaksaan, yuk kita melakukan kolaborasi, dan ini nanti ada hubungannya dengan restitusi. Ya, selanjutnya modal berpikir menang kalah untuk stimulus respon. Nah, teori kontrol mengatakan nggak ada menang kalah, yang ada apa? Menang-menang, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu, kita percaya bahwa untuk menciptakan lingkungan yang positif, kita memerlukan atau menerapkan, ya, perlu menerapkan yang namanya disiplin, ya, perlu menerapkan yang namanya disiplin. Oke. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa, ya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita hanya bisa menerapkan disiplin positif, ya, baik bagi diri kita sendiri atau bagi anak-anak kita, gitu ya, ketika kita punya disiplin yang kuat. Disiplin apa yang kuat? Disiplin dirinya atau self disiplinnya itu harus kuat. Dimana ketika seseorang anak yang merdeka, anak yang akan memiliki disiplin diri yang kuat, dia mampu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, gitu ya. Dan jika anak punya kesulitan, kayaknya ini anak nggak bisa untuk disiplin pada dirinya sendiri, apa yang dilakukan? Maka diperbolehkan atau diwajibkan guru-guru lain atau orang dewasa lain, walaupun di sini bahasanya penguasa, ya, yang dicatat oleh Kerja Dewantara, guru, orang tua atau orang dewasa itu wajib untuk mendisiplinkan anak-anak kita ketika mereka punya kesulitan untuk mendisiplinkan diri. Oke, nah Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa kita kurikulum merdeka, anak-anak merdeka, guru-guru merdeka, ya. Jadi kita tahu bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Kita nggak perlu diperintah, tapi kita harus memiliki kecakapan atau kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Oleh sebab itulah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, pada kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu, kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, 6 poin pada profil pelajar Pancasila ini masuk pada nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, biasanya kita kalau misalnya untuk mendisiplinkan anak, dulunya kita lebih sering, ya, menggunakan hukuman atau konsekuensi. Itu ya, Bapak Ibu, ya, menggunakan hukuman atau konsekuensi. Nah, kita harus bedakan dulu apa sih itu hukuman, apa itu konsekuensi, gitu ya. Hukuman itu bersifat terencana, tiba-tiba satu arah, karena anak tidak dilibatkan dalam menyelesaikan masalah. Biasanya langsung, gitu ya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita hukum langsung, ya. Itu masuk kategori hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi ada yang berbekas, ya, di dalam diri anak, gitu ya, ketika kita memberikan hukuman, gitu ya. Sementara konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini biasanya kalau misalnya anak telat, dia udah tahu nih konsekuensinya kalau dia udah telat, gitu ya, apa yang harus dilakukan. Nah, itu masuk ke dalam kategori konsekuensi. Dan biasanya kalau kita minta orang tua menandatangan atau murid atau teman, itu masuk kategori konsekuensi.
Nah, di sini pemerintah dalam kurikulum Merdeka mencoba untuk menggalakkan suatu program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada prosesnya Bapak Ibu. Jadi tidak instan, ada proses di sana. Di mana anak mampu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat serta secara kolaboratif. Nah, kolaboratif di sini artinya tidak hanya sepihak murid yang menyelesaikan masalah, tapi dibantu oleh guru. Dan dalam posisi restitusi, guru itu posisinya sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita dijelaskan sama Bu Kusnani Ningrum. Mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sangat tepat sekali ya Bapak Ibu. Ya, perlu kita ajarkan kepada anak bagaimana dia harus menghargai orang lain. Ini bukan hanya menghargai dirinya sendiri seperti itu ya. Oke, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Beda dengan hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman dan konsekuensi, murid tidak ada proses untuk memulihkan dirinya dari kesalahan yang dia sudah buat. Tapi kalau untuk restitusi, kita mengajarkan kepada anak gitu ya, agar dia memiliki kesadaran akan kesalahannya gitu ya, dan bisa memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, gitu ya. Oke, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Nah, jadi murid akan melakukan yang namanya evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ya Bapak Ibu, anak-anak kita juga memiliki harga diri loh, ya bukan hanya kita gitu. Jadi yuk walaupun mereka masih muda gitu ya, kita akan coba untuk merangkul mereka agar mereka bisa kembali dan mendapatkan harga dirinya. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh, ya, ketika mereka melakukan kesalahan. Benar ya Bapak Ibu? Kadang dengan kesalahan kita belajar untuk bertumbuh. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Nah, jadi di sini Bapak Ibu diminta bahwa kita jangan langsung serta-merta memberikan solusi. Kita meminta kepada anak supaya dia berpikir apa sih solusi dari kesalahannya, gitu ya. Sekarang kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Oke Bapak Ibu, sebelum masuk ke situ, kita main games dulu biar konsentrasi semuanya. Oke, semuanya memperhatikan tangan saya, kepala tangan saya, oke? Oke? Nah, ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Kalau saya bilang gigi, tapi saya menunjuk ke sini, terus ibu menunjuknya ke sini, berarti salah. Seharusnya apa? Gigi, gitu ya. Ikuti apa yang saya katakan. Oke, lihat tangan saya ya, Bapak Ibu. 2 kali ke kiri. Konsentrasi semuanya, pandangan ke tangan saya. 2 kali ke kanan. Oke, ada share. Oke, 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Telinga. Oke, kita ulangi ya. Oke, kita ulangi. Oke, siap ya, Bapak Ibu. 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Leher. Oke, masih ada yang minum ya. Oke, 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Bahu. Oke, sekali lagi ya. Oke, siapa yang salah harus joget. Nina, menari. Oke. Oke, satu lagi ya. Oke, 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Tangan. Iya.
Oke, di sini dari dosen mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan ya, Bapak Ibu, mengenai 3 poin pertama. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang motivasi ini biasanya seseorang akan bertanya pada dirinya sendiri, apa ya yang akan terjadi pada saya jika saya tidak melakukannya? Ya, nah orang pada motivasi ini akan menghindari permasalahan yang muncul yang mempengaruhi dirinya secara fisik, psikologi dan tidak terpenuhinya kebutuhannya bila tidak melakukannya. Jadi ada rasa kekhawatiran gitu ya. Nah, oleh sebab itu dia mencoba menghindari diri dari hukuman gitu ya. Dan motivasi ini adalah motivasi terendah dan ini bersifat eksternal. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain. Nah, biasanya ada beberapa itu kalau segala sesuatu kan ada imbalan. Ya, ada imbalan atau ada penghargaan. Ada motivasi ini, ya, ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, orang pada motivasi ini melakukan satu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan menurut mereka itu penting ya, karena mereka meletakkan diri mereka bentuk pujian itu di dalam dunia berkualitas mereka. Nah, mereka melakukannya untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan dan ini Bapak Ibu bersifat motivasi eksternal. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ada dua pertanyaan pada motivasi ketiga ini adalah akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Oke, nah orang pada motivasi ini akan melakukan nilai yang mereka yakini dan motivasi inilah yang membuat seseorang memiliki yang namanya disiplin positif. Kenapa? Karena motivasinya itu berasal dari dirinya sendiri ya, bersifat internal bukan eksternal. Nah, dari 3 motivasi tadi Bapak Ibu, nah kira-kira motivasi mana yang mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Oke, iya. Motivasi apa? Oke, ya. Nah, kebanyakan ya dari anak-anak kita perilakunya itu lebih menghindari hukuman gitu ya, mengharapkan imbalan atau hadiah gitu ya. Tapi ada juga loh murid-murid kita yang masuk kepada poin ketiga tadi gitu ya, Bapak Ibu. Apa itu poin ketiga tadi? Poin ketiga tadi adalah mereka menjadi orang yang mereka inginkan, di mana mereka mampu untuk menghargai diri sendiri ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak kita yang memiliki motivasi untuk menghindari hukuman, motivasi untuk mengejar hadiah atau imbalan agar bisa bergabung menjadi anak-anak yang mampu menghargai diri sendiri? Itu tugas kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Oke, sama keyakinan kelas. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Apa sih itu keyakinan kelas? Next. Nah, di sini ada 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pasti kita bertanya, mengapa sih harus ada yang namanya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja gitu ya Bapak Ibu? Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, 2 jawaban itu mengarah kepada penilaian keselamatan ya dan kesehatan. Oke, next. Nah, kedua tadi keyakinan tadi mengarah ke keselamatan dan keyakinan, dan keyakinan inilah yang akhirnya memotivasi kita untuk lebih tergerak dan bersemangat gitu ya, memotivasi tidak hanya kita ya tapi anak-anak kita ya untuk tergerak dan lebih bersemangat
diri kita, maka kita akan lebih semangat ya untuk melakukannya. Dan diharapkan anak-anak murid kita juga demikian ya Bapak Ibu. Nah, ada pun pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu bahwa keyakinan itu lebih abstrak, ya tidak serinci dan tidak sekonkret dari peraturan. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi bukan dalam bentuk negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya keyakinan kelas terlalu banyak akan menutup kemungkinan bahwa murid-murid akan lupa, gitu ya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa tidak ada salahnya kalau keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita perlu tinjau ulang seefektif mana keyakinan kelas tersebut bisa dilakukan atau dipahami oleh anak-anak murid kita. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, di sini ya dibuka keterbukaan atau kesempatan kepada siswa untuk memberikan sumbangsi pendapatnya, menuangkan pendapatnya dalam kertas gitu ya, untuk mencurahkan pendapatnya akan peraturan yang akan disepakati yang akan mengarah kepada keyakinan kelas. Kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas besar dan menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi untuk keyakinan kelas tidak ada kata jangan. Kalau misalnya peraturan itu kan misalnya ada kalimat gitu ya, jangan buang sampah sembarangan, itu biasanya di peraturan. Tapi kalau di keyakinan itu buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu, kalimat negatifnya ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, tapi kita bisa ganti kalimat ini agar masuk kepada keyakinan menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Poin keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ini perlu ya Bapak Ibu kita meninjau kembali pendapat anak-anak murid kita, gitu ya. Anda masih mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak keluarga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya berjalan di kelas, terus mendengarkan guru dan olah tepat waktu, itu sebenarnya berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah, selanjutnya bagian kelima, meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas sebaiknya jangan terlalu banyak ya, karena kapasitas memori anak juga terbatas gitu ya. Jadi agar keyakinan kelas bisa berjalan efektif, maka disarankan keyakinan kelas itu berkisar paling banyak itu 7. Selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga murid. Jadi perlu ya Bapak Ibu, setelah adanya kesepakatan, maka kita akan meminta anak-anak murid kita untuk menandatanganinya. Nah, poin ke-7, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilengkapkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Seperti yang sudah ada di Madi kelas 82 ini, ya Bapak Ibu bisa melihat di sebelah sana itu sudah tertempel keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh murid di kelas 82 ya.
Jadi mereka harus melihat dan mengingat kembali ketika mereka melakukan pelanggaran keyakinan kelas mana yang sudah mereka tidak patuhi, seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa melihat adanya berbagai bentuk kegiatan yang sudah kami lakukan, ya, baik saya maupun Ibu Kustianio, di mana di sini kita melakukan kesepakatan kelas. Jadi sebelum membuat kesepakatan kelas, saya memberikan sedikit pengarahan terlebih dahulu kepada anak-anak sebelum saya memberikan kertas yang harus mereka isi atau tulis, gitu ya, mengenai keyakinan yang mereka benar-benar sangat yakini untuk mendapatkan kelas impian, kelas idaman mereka, gitu ya. Nah setelah itu, setelah mengisi, maka mereka akan menempelkannya di papan tulis, gitu ya. Ada kertas yang saya sudah berikan, lalu mereka akan menempelkan kertas mereka pada kertas yang ada di papan tulis. Setelah itu, maka saya akan memilah kembali hasil tulisan anak-anak ya ke papan tulis untuk menjadi sebuah bentuk keyakinan kelas. Nah ini adalah bentuk keyakinan kelas di kelas ke-82. Selanjutnya, oke, ini adalah bentuk keyakinan kelas yang sudah dilakukan di kelas 71 oleh Ibu Kustianio, di mana ada beberapa poin di sini. Yang pertama, mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Kedua, hadir di kelas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, tidak boleh tidak boleh jalan-jalan, berpakaian rapi dengan atribut lengkap, tidak berkelahi dengan teman, dilarang membuli, saling menghargai, dan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Oke, nah ini adalah kesepakatan kelas 71 yang sudah dilakukan oleh Ibu Kustianio. Oke, selanjutnya akan dijelaskan atau akan di-sharingkan oleh Ibu Kustianio. Oke, berikan aplaus. Ya. Hari ini saya akan melanjutkan dari penjelasan Miss Sonta tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Di sini menurut Dr. William Glasser adalah seorang psikiater dari Amerika Serikat, itu ada 5 tindakan murid yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu 2, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. 3, kebebasan atau freedom. Lalu yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Next. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa artinya? Kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi dalam hal ini, setiap manusia bahan pokok atau hal pokok yang harus diperhatikan yang paling utama adalah ada kesehatan, rumah, dan makanan untuk menunjang tetap keberlangsungan kita hidup. 2, ada kasih sayang dan rasa diterima. Apa artinya? Bahwa kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu adalah termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Dan pada umumnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Ketika seorang anak mendapat kasih sayang yang berlimpah, terutama dari keluarga, tentu hasilnya akan baik juga ketika dia berada di lingkungan sekitarnya. Tetapi ketika di dalam satu keluarga itu bermasalah, hubungan papa dan mama tidak baik, hubungan orang tua dengan anak juga bermasalah, maka yang terjadi adalah penguasaan diri anak ketika berada di samping temannya, bersama bapak ibu gurunya juga punya masalah. Sehingga ia ingin mencari perhatian. Kebutuhan ini yang harus dipenuhi, bahwa ia ingin diterima, ingin diberikan kasih sayang, ingin diperhatikan lebih. Maka dari itu, kita sebagai guru harus peka, harus kritis. Bukan hanya sekedar menyalahkan, tapi kita juga harus memahami, menyelidiki kenapa anak ini bermasalah. Bukan karena suatu sebab
karena dia berada bersama dengan teman-teman yang bermasalah di sekolah. Tapi kita boleh selidiki ada apa atau situasi bagaimana yang terjadi di dalam keluarga mereka. Karena yang sering terjadi adalah ketika papa dan mama itu berpisah, maka anak ini mencari kasih sayangnya lebih ke bapak ibu guru. Mencari masalah, berkelahi dengan teman, kemudian akhirnya berkelahi, bertengkar, sehingga apa? Ia butuh kasih sayang, butuh perhatian lebih. 3 adalah kebebasan atau freedom. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Buat anak-anak, kebebasan itu adalah sesuatu yang wah. Kalau di rumah penuh dengan kekangan, penuh dengan aturan, tentu di sekolah dia mencari kebebasan. Dia punya aturan lain sendiri. Dia tidak mau mendengarkan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak sekolah, oleh kelas, oleh bapak ibu guru. Sehingga di sini dikatakan mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru. Banyak anak-anak di usia remaja, terutama untuk bagian SMP, melihat kakak kelasnya kok keren, merokok, di rumah papa kok merokok, kadang-kadang mama itu juga bersama dengan teman-temannya merokok. Ada sesuatu yang ingin ia coba, melakukan hal yang seharusnya tidak dia lakukan, tapi ia mencoba. Karena tidak didampingi oleh orang tua, maka yang dia coba akan berkelanjutan. Tetapi ketika orang tua melihat, bapak ibu guru melihat, terus mendampingi, terus memberikan nasihat, maka anak itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga ketika anak-anak bisa mengekspresikan diri secara mandiri, dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lanjut. Berikutnya yang keempat adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Dan biasanya anak-anak suka bermain. Saat mereka bermain, mereka secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang berarti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pola bermain anak itu adalah membantu kita untuk memasukkan wawasan dan pengetahuan. Kita tidak bisa memaksa anak untuk duduk dari jam 7 sampai jam 3 semua ilmu kita masuk. Maka dari itu Ki Hajar dari dulu mengajarkan bermain sambil belajar. Banyak hal yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak sehingga mereka tidak merasa bosan. Apalagi dengan kurikulum merdeka yang saat ini. Kita tidak harus duduk di tempat dengan pola seperti ini, berbaris, rapi, duduk, lipat tangan. Tapi bapak ibu guru bisa lebih kreatif, membawa anak-anak belajar di gazebo, di lapangan rumput, bermain di aula, atau di dalam kelas sekalipun mereka bisa belajar dengan santai duduk di lantai. Mereka bisa bekerja sama, tutor sebaya, sehingga belajarnya tidak secara resmi. Mereka dapatkan dari jam 7 sampai jam 3, sehingga apapun yang diajarkan bapak ibu guru tidak 100% masuk. Tetapi ketika kita ajarkan bagaimana kita bermain bola basket dengan benar, bukan hanya sekedar teori, tapi ada waktu-waktu praktik yang mereka akan belajar di luar bersama dengan alam. Saya sebagai guru bahasa Indonesia mengajarkan sebuah puisi. Tidak harus lagi di dalam ruang kelas belajar teori, praktik, menulis, lalu deklamasi di depan. Tapi saya bisa membawa anak-anak ke kebun, kemudian keliling gedung sekolah ketapang, atau kita duduk bersama anak-anak di lapangan rumput. Jadi ada sesuatu yang mereka bawa, ada kerinduan ketika mereka besok belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris atau olahraga itu menyenangkan. Tidak di dalam pikirannya bosan, bete, tugas lagi, hanya di dalam kelas dan merasa batasan tempatnya itu terbatas. Berikutnya yang kelima, ada penguasaan atau power. Ini merupakan satu kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan,
untuk mencari sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian, dihormati, didengarkan, mendapat pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Seorang anak tadi belajar ada dua hal yang perlu diperhatikan, secara internal dan secara eksternal. Kalau dia sudah belajar melalui dalam dirinya, maka kedua orang tuanya, gurunya tidak terlalu sulit untuk bagaimana mengajarkan dia belajar dengan baik. Yang menjadi masalah adalah sebagian anak masih harus dengan dorongan, harus didampingi bapak ibu guru, masih terus dinasehati. Jadi belajar itu atau mengerjakan tugas itu berdasarkan aku takut dihukum. Jadi ada keterpaksaan yang harus dia lakukan secara formalitas. Rutinitas yang dia lakukan, berangkat pagi, pulang siang. Ada sebagian anak yang belum memiliki kemauan dari dalam dirinya sendiri atau internal. Jadi kita masih harus terus mendekati, memberikan nasihat positif bagaimana manfaat dari pendidikan demi masa depan mereka. Sebagai guru, penting untuk dapat mengidentifikasikan kebutuhan dasar murid sehingga dapat diketahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi ketika murid melakukan sesuatu perilaku. Apabila guru mampu mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku tersebut, maka perubahan dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Dengan demikian, budaya dan lingkungan positif dapat diwujudkan. Ini harus ada kerjasama, kolaborasi antara orang tua, guru dan siswa. Tidak bisa hanya guru saja, tidak bisa dari orang tua saja, tetapi anak juga harus dibawa. Bagaimana anak bisa mencari sesuatu yang positif, itu menjadi kebutuhan hidupnya. Bukan lagi menjadi formalitas berangkat sekolah itu hanya menyenangkan papa mama, tetapi itu kebutuhan dia. Untuk terpenuhinya kebutuhan wawasan, pengetahuan, ilmu untuk ke jenjang berikutnya. Murid PK juga mempunyai gambaran dunia yang berkualitas mereka. Setiap anak punya impian, tapi tidak setiap anak juga punya kemampuan positif dalam pikiran. Menurut anak, mengerjakan soal setengah lembar itu cukup. Tetapi menurut bapak ibu guru, harus selengkap dan sesempurna mungkin. Maka dari itu setiap guru harus memberikan gambaran yang berkualitas kepada setiap murid. Tentu sebagai guru kita juga ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna. Hal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif ke dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Di dalam satu kelas ada 20 murid. Mungkin yang sadar diri dalam internal, dalam dirinya sendiri baru setengah. Memang dia punya kemauan belajar, memenuhi semua kebutuhan dengan belajar tanpa disuruh, mengerjakan PR tanpa harus diingatkan. Tetapi tidak semua anak memiliki nilai kebajikan yang hakiki di dalam dirinya. Sehingga anak itu masih harus didampingi, terus diingatkan bagaimana mereka boleh menjadi individu yang berkualitas, individu yang positif. Sehingga mereka nanti hasilnya adalah bisa memiliki atau menghargai nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan mereka. Bagian ini adalah posisi kontrol restitusi. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Dosen dengan pendekatan restitusi. Next. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, lalu yang kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Di posisi ini nanti kita akan lihat sebagai bapak dan ibu guru kita di posisi yang mana.
Apakah saya sebagai guru, saya menjadi seorang guru yang penghukum, nanti akan ada kasus terlihat, atau kita akan menjadi seorang guru yang membuat rasa bersalah kepada siswa kita? Ataukah kita sebagai guru menjadi teman yang baik, teman curhat kepada murid kita? Atau kita sebagai pemantau dan manajer? Next, yang pertama. Oke. Boleh kita lihat sebentar. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini adalah sengaja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm
tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, jadi kalau kita perhatikan tadi secara garis besar, di sini saya membuat gambaran secara tertulis. Kalau tadi videonya, jadi diharapkan kita sebagai bapak ibu guru adalah menjadi bagian poin yang kelima sebagai manajer. Kalau yang pertama tadi sebagai penghukum, ketika dilihat hasilnya adalah kemungkinan murid itu marah dan pendendam atau bersifat agresif. Bila jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, dia akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kalau dianalisis, ini data yang sudah pernah dilakukan, bahwa jika seorang penghukum itu adalah bapak ibu guru. Jika kita adalah tipenya sebagai seorang guru penghukum, bisa menggunakan hukum fisik atau verbal. Jadi bukan hanya fisik saja kita pukul, kita cubit, kita tembelek, tapi melalui mulut kita itu juga menyakitkan. Dan itu adalah akar pahit yang sulit untuk dihilangkan di pikiran anak. Bahkan mungkin ketika anak itu lulus, kemudian sudah kuliah, anak-anak itu bermain ke sini. Ketika suatu waktu misalnya saya mengajar di dalam kelas, kemudian saya menegur dia, benar dia salah. Benar dia menjawab, memberontak. Tetapi kita tidak punya hak untuk membuat satu kata-kata yang kasar, yang memberikan satu penilaian yang tidak baik terhadap anak tersebut. Jadi di sini ada bagian seperti ini, misalnya patuhi aturan saya atau awas. Kata awas ini adalah ancaman. Kamu selalu saja salah. Karena sebenarnya anak itu memang seringkali salah, gitu ya. Tapi ya tidak selalu, setiap kali bertemu dia salah dulu. Tapi karena sebagian besar setiap ketemu pelajaran tidak mengerjakan tugas, datangnya terlambat, kemudian ada saja yang dia lakukan yang tidak benar, maka kita mempunyai penilaian selalu saja dia salah, selalu tidak benar, selalu buat masalah, gitu ya.
Dan seorang penghukum itu cirinya seperti ini. Kalau kita tidak tahu kita masuk yang mana ya, 5 posisi kontrol tadi. Nah, nada suara kita tinggi. Bahasa tubuh kita adalah matanya melotot atau jari menunjuk-nunjuk dengan menghardik. Ya, jadi kita harus tahu ini adalah bagian seorang penghukum. Saya sih percaya sekali di antara kita tidak ada. Ini yang paling parah di antara 5 tadi, posisi kontrol tadi. Boleh lanjut? Berikutnya yang membuat merasa bersalah. Bapak Ibu guru membuat siswa merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut bisa dilihat seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi memang ada beberapa anak yang kita lakukan, kita harus hening dulu, senyap dulu, tatap matanya dengan benar, lihat manik matanya, sehingga kita baru bisa membuat kata-kata berikutnya. Jadi nggak menerocos terus ya, kita nggak ngomong terus, tapi ada waktu-waktu ya kita harus membuat posisi seperti ini, keheningan yang membuat anak itu bisa koreksi diri, aku tuh salah apa, gitu ya. Dengan adanya keheningan itu dia akan merasa tidak nyaman, dia juga akan melihat kita. Kalau anak itu tahu salah dia akan katakan, maaf nih saya salah. Tapi kalau untuk anak-anak tertentu tidak tahu, ya kita membuat keheningan ini untuk dia koreksi. Setelah itu nanti kita baru masuk pada percakapan. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Sikap ini lebih berbahaya untuk hasil pembuat yang merasa bersalah. Emosi akan tertanam rapat di dalam. Lalu murid merasa menahan perasaan. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus dan amarahnya. Jadi biasanya di posisi ini anak tuh diam. Iya, tetapi ketika nanti pada suatu waktunya dia akan meledak. Amarahnya itu akan memuncak dan itu bisa menyakiti dirinya sendiri serta orang lain. Selanjutnya yang ketiga, ini teman, posisi Bapak Ibu guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ini yang bahaya ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan terlihat sangat kecewa. Biasanya nadanya ketika kita nanti masuk ruang BK, ketemu di suatu kelas gitu ya, sama anak yang bermasalah, nada kita adalah ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuhnya ya kita humor gitu ya, ada senyum jenaka. Tapi untuk hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Tidak ada waktu untuk dia curhat, dia akan merasa sangat kecewa sekali. Nah ini yang tadi dikatakan di sini adalah untuk bagian ini adalah tidak menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya kita mengontrol murid melalui persuasi dan tetap di sini menjaga hubungan baik antara guru dan murid. Next, keempat, pemantau. Kata memantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dalam hal ini adalah peserta didik kita adalah siswa. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah disepakati. Ya, kalau konsekuensi seperti tadi sudah disepakati di dalam kelas, apa-apa saja hal-hal yang harus mereka lakukan atau hal-hal apa saja yang tidak boleh mereka kerjakan. Dengan menggunakan ini, sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Lalu di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan.
ada data, ada catatan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Maka ketika kita berhadapan dengan anak, punya satu kasus, punya satu masalah, hal yang utama adalah membuat catatan tersendiri. Sehingga pada waktu dibutuhkan, catatan itu masih bisa kita lihat. Ini loh bukti nyata sebagai fakta tertulis bahwa anak itu pernah melakukan satu kesalahan. Nah, hal ini sangat penting sekali, bukan saja untuk bukti Bapak Ibu guru, tetapi juga pegangan kuat ketika kita menghadapi kedua orang tua. Sebagai seorang pemantau, guru biasanya akan memiliki ciri-ciri seperti ini. Nada suaranya datar, tidak tinggi, seperti posisi kontrol menghukum, dan bahasa tubuhnya formal, tidak seperti teman. Ya, kalau teman tadi kan lebih rileks, kemudian dengan senyum, dengan bahasa yang jenaka. Sementara kalau ini dituntut pemantau itu adalah sebagai tubuh yang formal. Hasilnya, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, maka menjadi marah, lalu membuat merasa siswa itu juga berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas di kelas. Sekalipun kita sebagai pemantau, hal ini yang paling penting digarisbawahi adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi tetap menyadari kesalahannya itu harus dibayar dengan konsekuensi, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Next. 5. Nah, di sini adalah sebagai manajer. Manajer itu adalah posisi di mana Bapak Ibu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ada kolaborasi Bapak Ibu. Kita bukan hanya saja sebagai teman dekat, teman curhat, tapi juga sebagai pemantau. Tadi kita sudah katakan ketika anak salah, kita juga harus punya konsekuensi terhadap anak tersebut. Kolaborasi antara posisi teman dan pemantau itu disebut sebagai manajer. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, ikhlas, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersembah-gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi ketika anak salah, kita bukan hanya saja memarahi, memberi nasihat, tapi juga guru mengembalikan permasalahan anak tadi menjadi satu tanggung jawab yang penting, lalu mencari solusi bersama. Anak tahu salahnya, lalu bagaimana cara dia boleh keluar dari permasalahannya. Kita kembalikan dulu solusi anak tersebut bagaimana. Kalau dia datang terlambat, apa sih solusinya supaya tidak terlambat? Tentu bangun lebih cepat, pasang alarm, atau misalnya dia minta bantuan orang tua atau keluarga, kakak, gitu ya. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Nah, itu kita kembalikan dulu kepada siswa. Jadi guru hanya membantu untuk menggiring anak mencari jawabannya sendiri atas setiap persoalan yang dihadapinya. Lanjut. Nah, di sini terlalu kecil ya, tapi nanti bisa dilihat masing-masing oleh Bapak Ibu bagaimana perbedaan untuk perilaku identitas anak dari perilaku yang kontrol negatif, positif, dan mengontrol dirinya. Lanjut. Yang terakhir adalah 3 sisi segitiga restitusi, di mana ketika anak diberi memiliki satu permasalahan atau kesalahan, dia diminta untuk bagaimana dia keluar dari masalahnya dan tetap bergabung kepada kelompok kelasnya atau tetap masuk kepada kelas Bapak Ibu guru. Bisa lanjut. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitution, di sini telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk
melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Lanjut, apa sih segitiga restitusi? Bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Bisa lanjut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita tidak mau ketika anak itu salah, maka Bapak Ibu guru juga selalu menjudge, ya, memberikan pendapat bahwa dia selalu salah, tidak benar, dan selalu membuat masalah terus. Kita juga harus memberikan pengertian kepada anak, ada waktu-waktu dia bersalah, tetapi dia harus tahu jalan keluarnya sehingga dia menjadi anak yang sukses, anak yang bisa lebih baik. Dari berbuat salah dia menjadi melakukan sesuatu yang baik dan benar. Anak yang melanggar suatu peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Sama halnya sama kita. Ketika kita melihat anak itu error, ya, trouble, punya masalah, selalu membuat cari perhatian, ini pasti ada sesuatu yang menjadi kebutuhan dia. Seperti tadi dikatakan di awal, butuh kasih sayang, butuh perhatian lebih dari Bapak Ibu guru. Jadi bukan karena memang dia anaknya kurang atau bodoh, ya, tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak punya talenta dan kelebihannya di bagian masing-masing. Siswa mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, ini kita tidak tahu. Ini yang menjadi PR buat Bapak Ibu guru. Apakah benturannya itu berasal dari keluarga, dari Bapak Ibu guru, atau dari teman, atau lingkungan sekitar? Ya, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Jadi ketika anak punya masalah, yang perlu kita lakukan adalah membawanya ke satu ruangan, ruang BK, kemudian menanyakan secara detail, pelan-pelan, sehingga kita tahu apa sih tujuannya, apa sih sebabnya dia mencari perhatian dengan cara misalnya tidak membuat PR, datang terlambat, selalu banyak alasan yang di luar logika Bapak Ibu guru. Pasti kita akan dapat, ya, apakah itu asal masalahnya dari keluarga, dari temannya sendiri, atau justru dari kita. Misalnya PR-nya terlalu sulit, sementara pemahamannya belum cukup, sehingga dia tidak bisa mengerjakan tugas dan PR-nya sesempurna yang diharapkan oleh guru. Berikutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Yang pertama adalah sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan kemasan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Banyak anak, contohnya misalnya ada seorang anak di kelas 9 yang dari keluarganya itu kurang kasih sayang. Orang kaya, papa berangkat pagi, pulang malam, mama sosialita, pergi dengan teman-temannya. Orang melihat kehidupannya nyaman, terpenuhi semua materialnya, materinya, pakaiannya, makanannya, ya, apa yang dia pakai itu menarik, indah dan mewah. Tapi belum tentu kebutuhan akan kasih sayangnya itu terpenuhi oleh kedua orang tua. Maka disinilah memang tugas berat guru yang akan mendampingi anak dari pagi sampai sore. Kebutuhan kasih sayang, perhatian, ya, pendampingan. Maka seringkali anak-anak mencari permasalahan di luar dari keluarga. Kalau di keluarga dia baik-baik saja, dia tipe anak yang manis, yang lembut. Tapi ketika di kelas, dia jalan-jalan, dia teriak-teriak, dia hobi sekali mengganggu teman, dia usil. Nah, di sini pasti ada sesuatu yang salah dari anak tersebut. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Anak-anak yang secara agresif melakukan perbuatan kesalahan atau mencari perhatian yang berlebihan, satu hal yang perlu kita lakukan
adalah bagaimana kita memahami situasi hidupnya dia. Setiap anak itu unik, punya karakter berbeda, ya. Jadi ya ini tugas berat Bapak Ibu guru, memahami satu anak dengan yang lain itu pasti karakternya pun berbeda. Dari cara menanganinya pun berbeda. Kalau yang satu diberitahu satu kali sudah cukup, yang lain harus berkali-kali. Harus diberitahu, harus ditunjukkan, harus diberikan contoh, sehingga anak itu juga bisa mengikuti peraturan atau konsekuensi dari sekolah. Next. Sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk teori kontrol menyatakan kita pada dasarnya termotivasi secara internal di dalam diri kita muncul ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 tadi, lalu dengan langkah 2 divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, salah satunya di sini adalah masuk pada keyakinan kelas. Kelas impian. Setiap anak berhak untuk memberikan pendapat, ya. Dia boleh membuat kelasnya menjadi kelas dengan moto-moto yang membangun, motivasi yang membuat dia hidup ketika dia masuk kelas. Peraturan yang dibuat secara konsekuensi bersama dengan kelas juga dia akan lakukan. Kalau dia menjadi orang yang seperti yang dia inginkan. Penting untuk menanyakan ke anak bagaimana kehidupan seperti apa yang nantinya yang mereka inginkan. Untuk anak SMP mungkin kehidupan seperti apa kita bisa mulai dari jurusan, ya, pendampingan dari sekarang. Tidak setiap anak punya kemampuan di bagian hitung-menghitung matematika. Tidak semua anak bisa menghafalkan. Tidak semua anak bisa bernyanyi. Maka dari itu adalah salah satu kita bisa membantu mereka dalam kaitan adalah menyalurkan mereka pada ekstrakurikuler. Lalu apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak pasti akan menjawab iya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka ingin menjadi orang seperti itu? Ketika orang sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti yang mereka inginkan, maka guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Salah satunya ini adalah peran penting dari guru BK, guru agama. Bagaimana mereka bisa dibantu didampingi, difokuskan pada apa yang menjadi keinginannya. Ini adalah salah satu segitiga restitusi yang saya sudah lakukan. Coba sebutkan apa saja keyakinan kelas kita. Baik Pak Sandy, bagus informasinya peraturan keyakinan kelas kita. Lalu langkah apa saja yang Sandy akan lakukan supaya tidak lagi dari pertemuan ke sekolah. Saya tidak boleh tidak berhutang, tidak boleh mereka terlalu lama dan mengulangi berbagai. Oke, kira-kira kapan nih hal yang kamu lakukan Sandy? Bulan ini Bagus Sandy. Baiklah, kamu sudah membuat satu komitmen untuk menjadi anak yang lebih baik. Didoakan, dan Sandy menjadi anak yang selalu mematuhi peraturan. Oke, itulah contoh terakhir dari bagaimana posisi saya sebagai guru yang harus menjadi manajer, bukan lagi sebagai penghukum atau sebagai orang yang ditakuti anak, tapi mari Bapak Ibu guru kita menjadi teman baik mereka dan berkolaborasi dengan pemantau bagaimana kita mengawasi dan mendampingi anak kita untuk mencapai masa depan anak-anak menjadi sukses. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas waktunya hari ini. Demikian sharing kami mengenai disiplin positif dan diharapkan dari pemaparan kami tadi kita sama-sama bekerja sama ya, saling bahu-membahu menerapkan disiplin positif di sekolah kita
dengan merujuk kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dan menggunakan 5 posisi kontrol di mana kita harus mengarah kepada posisi manajer atau sebagai penghukum, teman atau pembebasan bersama ya Bapak Ibu. Terima kasih waktunya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk doa penutupnya kita minta kepada Bapak Kris untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik Bapak Ibu dan semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kami bersyukur, terima kasih untuk pemaparan yang boleh kami terima dari rekan kami Bu Kristiani dan Sonta Dewi. Kami mengucap syukur biarlah hal ini kami boleh resapi sebagai guru dan hebat di sekolah kami. Sebentar kami akan lanjutkan kegiatan kami dan kami akan pulang, kiranya Tuhan juga menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima